kita udah coba beberapa komoditi ternak. Ada entok, ada ayam petelur, dan domba. Nah, yang jelas saya lebih konsentrasi di entok sekarang. Kenapa? Entok itu pertama banyak pakan alternatif. Yang kedua modalnya tidak terlalu gede, cukuplah dengan uang recehan itu, Kang. Kalau saya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Pak Haji? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah, berarti sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu ya Kang Aneka liputan perdana dan sekarang silaturahmi yang kedua. Iya betul Kang. Alhamdulillah nih biasa berkesempatan kembali silaturahmi. Kalau dulu liputan pertama kita ingatkan penonton. Liputan pertama Kang Aneka menyoroti kegiatan Pak Haji ternak entok dan ayam petelur. Tapi untuk kali ini Kang Aneka lebih fokusnya ke entok. Ini Pak Haji, untuk jumlah populasi entok nyampe sekarang di akhir Agustus 2024 ada berapa Pak Haji? Kalau untuk populasi keseluruhan itu sekarang di atas 200 Kang. Alhamdulillah. 200 ekor ya. Tapi ya itu variatif antara indukan, terus darah sama yang lain-lain masih anaknya tentu. Ini pertanyaan penting Pak Haji di setiap liputan. Ini yang pertanyaan paling penting ini. Pakan. Di sini menggunakan pakan apa Pak Haji? Ya seperti yang saya ceritakan Kang. Kalau ternak di entok itu banyak macam kalau untuk pakan. Saya di samping pakai pakan pabrikan produksi sendiri, saya juga nih pakai ajola seperti yang Akang lihat. Alhamdulillah. Saya tanam ajola ini untuk menambah jumlah pakan saya. Karena kita kolaborasi antara pakan pabrikan sama ajola Kang. Seperti hasilnya yang Akang lihat. Entok-entok saya kan semua tumbuh subur dan bertelur bagus. Seperti itu Kang. Alhamdulillah. Berarti dengan kata lain di sini pakannya bisa murah ya? Ya kalau dibilang murah ya relatif. Cuman kalau dihitung nominal itu per hari per ekor di bawah 500 yang jelas Kang. Di bawah 500 rupiah ya. Luar Kalaupun biasa. kita pakai pakan pabrikan Kang tentunya. Tertarik dengan pakan pabrikan. Pasti penonton yang pernah menonton liputan pertama pasti ingat. Pakan pabrikan yang Pak Haji maksud itu adalah pakan buatan sendiri, pakan mix dari beberapa bahan. Ini bisa dijelaskan Pak Haji, pakan pabrikan yang Pak Haji bikin itu seperti apa Pak Haji? Tentunya yang saya bikin itu sesuai saran daripada senior-senior saya Kang, yang dimana dia spesifikasi beternak di unggas. Ya untuk pakan entok memang ada trik, dan triknya itu ya salah satu kunci Kang. Karena entok kalau untuk di breeding pakannya tidak bisa tidak segampang itulah. Pernah saya juga kasih pakan entok itu bertelur bagus, pas netasnya kurang bagus Kang. Nah itu berdasarkan pengalaman saya terus konfirmasi dengan rekan-rekan senior saya, akhirnya saya menemukan formula yang berhasil lah menurut saya. Entok itu setelah mengerami 15-20 hari dia bertelur lagi, dan seperti itu siklusnya, mengerami menetas dengan cepat. Makanya dari entok 40 ekor saja kita bisa di atas 300 DOE untuk satu kali penetasan. Alhamdulillah. Berarti balik lagi poinnya ada di pakan berarti. Yang jelas pakan itu adalah kunci. Kata kuncinya adalah pakan. Sebaik apapun pemeliharaan, kalau pakannya kurang baik ya hasilnya juga pasti akan tidak sepuas ini. Nah alhamdulillah yang saya kelola ini pakannya selain pakan pabrikan buatan saya sendiri, dan untuk menurunkan kos pakan itu saya nanam tanaman seperti ini Kang. Ajola ya, namanya ajola ya. Jadi saya budidaya terus untuk kebutuhan saya sendiri. Nah di samping itu saya pakai pakan pabrikan buatan saya sendiri dicampur dengan ajola, ya hasilnya alhamdulillah bagus Kang. Kita untuk mencapai bobot itu variatif. Karena apa? Kalau untuk pedaging jenisnya kita bisa pacu dengan berat badan. Tapi kalau untuk bikin indukan nggak bisa Kang. Karena pakan sangat-sangat dominan untuk mensukseskan mengeluarkan indukan yang sukses. Ini kita lihat dulu sedikit tentang ajolanya. Untuk budidaya ajola sendiri mudah Pak?
sulit sih Pak Haji? Sebenarnya kalau kita udah tahu gampang Kang. Tapi di awal juga saya mengalami kendala juga. Jadi tak semerta-merta kita bikin langsung bagus. Jadi saya ini dengan ajola ini udah 3 kali proses penanaman. Penanaman pertama gagal, penanaman kedua gagal, dan yang ketiga ini alhamdulillah ini bisa berkembang. Kita lanjut ke perawatan ajola. Kang Aneka melihat itu ada karung-karung di tengah kolam. Bisa dijelaskan itu karung apa? Jadi gini Kang, sebetulnya untuk perawatan ajola tidak ada yang istimewa. Sebetulnya itu siklus perawatannya pertama yang karung-karung itu adalah kotoran entok sendiri untuk pakan ajola. Jadi ajolanya dimakan sama entok, kotoran entoknya dimakan sama ajola. Nah itu yang saya paling nanti kalau kelihatan ada penyakit ya kita semprot dengan insektisida seperti itu Kang. Hal penting apa ketika kita ingin beternak entok? Jadi gini Kang, kalau kita mau beternak kita pertamanya harus tahu apa yang ternak itu inginkan. Jangan kehendak kita dipaksakan sama ternak. Akhirnya ya nggak bakal bener. Jadi kalau entok itu kemauannya ada air, sinar mataharinya bagus kalau untuk kandang, udaranya bagus kalau untuk kandang, dan pakannya bagus. Nah itu pasti arahan lebih besarnya ke sana pasti berhasil Kang. Kalau misalkan kayak kita nih mau ternak, terus kalaupun pagar besi, kalaupun tidak nyaman untuk ternaknya, itu nggak bakal bagus. Pastinya dipakan bisa hambur, perkembangan bebeknya pastinya lambat, karena memang tidak nyaman untuk binatang ternaknya itu sendiri. Begitu Kang kurang lebihnya. Resep pakan atau cara pembuatan pakan di kandang Pak Haji seperti apa Pak? Begini Kang, setelah saya pindah ke ajola, kalau dulu kan saya pakai eceng gondok Kang. Proses pengambilan eceng gondoknya juga udah lumayan lama, terus dibersihkan, terus dicopper, waktunya lumayan ribet lah. Nah sekarang kalau kita pakai ajola, jadi kita ambil pakan yang sudah di mixing di tempat kita di pabrikan sana, terus ambil ajola, kita oploskan, ya udah kasihkan, seperti itu, simpel lah untuk pakan mah sekarang saya. Untuk jumlah indukan yang lagi bertelur dan mengerami di akhir Agustus 2024 ini ada berapa ekor Pak Haji? Kalau indukan yang sedang bertelur dan mengerami itu sekitar 30 ekor Kang. Karena dari populasi yang sudah bertelur itu ada yang bulan kemarin netas, ada yang minggu kemarin netas. Jadi setiap minggunya ada aja yang netas. Nah sekarang yang belum menetas, ada yang masih mengerami, ada yang sedang bertelur, itu lebih kurang 30 ekor ada itu Kang. Kita lanjut sistem pengeraman ataupun penetasan. Kenapa nih Pak Haji lebih tertarik untuk lebih membiarkan si indukan untuk mengerami secara alami, tidak masuk mesin tetas, seperti apa? Jadi begini Kang, kita sekarang produksinya speknya untuk calon indukan. Jadi calon indukan itu alangkah bagusnya untuk entok apabila dirami oleh induknya sendiri. Jadi kalau dengan mesin tetas bukan tidak bagus ya. Kalau saya itu tidak mau ribet Kang. Masalahnya kalau indukannya 1-2 ya bisa pindah-pindah. Tapi kalau udah banyak begini, udah biarin aja seluruh dirami sama indukannya. Biar hasil DOE-nya nanti bagus Kang. Kalau ditetasin sama indukan itu kematian 0% itu. Rata-rata semua lulus sampai besar. Itu Kang. Kita masuk ke materi ternak entoknya. Di kandang ujung sebelah kiri ini ada kumpulan jumbo-jumbo istimewa, dan kalau dilihat itu dari bulu sayapnya itu belum tumbuh sempurna, artinya ini masih sangat muda sekali. Usianya berapa nih Pak Haji? Kandang yang ujung itu sebelah kiri itu netasnya itu tanggal 20 bulan Juni 2024 Kang. Berarti kalau kita sekarang tanggal 28 Agustus, tinggal dihitung aja berapa hari itu usianya entok-entok itu. Seperti itu Kang. Kita lanjut di kandang kedua dari ujung nih sebelah kiri. Ini udah ada gede-gede nih, bulunya udah hampir full ini. Ini udah berapa? Masih 3 bulan atau masih kurang 3 bulan? Ya kalau kandang yang itu, yang ujung sebelah kanan itu netasnya itu tanggal 10 bulan Juni. Artinya itu selisihnya 10 hari Kang sama yang kandang yang sebelah kiri itu. Nah berarti tinggal dihitung berapa hari sampai sekarang itu. Seperti itu. Jika ada rekan-rekan kita di luar sana yang tertarik untuk memulai usaha di ternak entok ini bagi pemula sambil belajar, ini idealnya berapa ekor atau berapa paket sih? Saran Pak Haji seperti apa?
Jadi begini Kang, kalau untuk ternak entok itu sebetulnya nggak harus ngeluarin kos banyak. Kalau kita udah punya kandang, ya di bawah 2 juta aja modalnya udah cukup menurut saya. Kita ngambil satu paket aja entok, setelah bertelur beberapa kali bertelur jangan dulu dijual anaknya, itu udah pasti penuh. Kalau kandang kalau ukuran 6 kali 20 mah penuh dalam waktu 1 tahun, itu pasti penuh. Kita sepil ukuran kandang. Ini untuk ukuran jumlah kandangnya dulu nih Pak Haji. Ini karena di kotak-kotak, disekat-sekat, sekatannya itu besar-besar, luas-luas. Ini ada berapa kandang sih Pak Haji? Karena entok itu saya dibagi beberapa koloni ya. Sekarang kandang yang tersedia itu ada 12 sekatan, artinya 12 koloni Kang. Ini ada 12 koloni atau 12 ruangan untuk kandang indukan. Kalau untuk kandang anakannya beda lagi. Selain inkubator juga kita udah siapkan untuk pembasaran yang mulai belajar hidup di alam nantinya entok itu. Jadi tidak setak langsung netas langsung dilemparin ke alam, jangan, kasihan. Jadi setelah netas masukin dulu inkubator. Setelah inkubator dianggap mampu untuk bersaing di lapangan, nah baru dikeluarin ke kandang itu Kang, ke kandang untuk pembesaran. Kalau yang kandang indukan sendiri saya udah tersedia 12 ruangan, artinya untuk kapasitas 150 ekoran lah lebih kurangnya. 12 kandang indukan dan ada beberapa juga kandang khusus pembesaran. Kita lanjut ke ukuran satu kandangnya. Ini untuk fokus dulu ke kandang indukan. Ini berapa kali berapa Pak Haji? Itu satu lokalnya untuk kandang indukan itu 3 meter kali 6 meter Kang. Itu dihuni oleh 10 ekor betina dan 2 ekor jantan itu huniannya. Jadi nanti bisa ditambah lagi maksimal sampai 15 ekor betina dan 3 jantan nantinya. Kita lanjut ke belakang kandang indukan. Ini ada tempat berenang atau tempat mandi. Menurut Pak Haji, perlu atau tidak, wajib atau tidak kolam untuk entok ini untuk berenang atau mandi? Kalau kolam untuk berenang itu wajib harus ada Kang. Apapun dan sebesar apapun. Yang lebih bagusnya airnya itu harus yang mengalir, atau kalaupun tidak mengalir bisa kita kuras setiap seminggu sekali. Artinya gini, entok juga nggak ubahnya kayak manusia Kang. Perlu makan, perlu minum, perlu mandi. Seperti itu kebutuhannya. Kalaupun tidak disediakan untuk mandinya, ya repot juga. Coba aja kita jangan mandi, jangan lama-lama, seminggu aja. Seperti apa rasanya badan kita. Begitupun hewan ternak kita. Jadi selain kebutuhan untuk minum, butuh juga untuk mandinya. Jadi kalau kita mau beternak entok ya harus disiapin itu tempat mandinya. Terima kasih Kang. Pesan apa bagi rekan-rekan kita di luar sana yang ingin memulai ternak entok? Seperti apa? Ya pesan saya kepada peternak-peternak pemula khususnya ya, kita jadilah peternak yang bijak, jangan jadi peternak yang pelit. Nah seperti apa contohnya peternak yang pelit? Kalau peternak pelit itu kita tidak mau mencukupi kebutuhan binatang ternak kita. Artinya makannya tidak tersedia dengan cukup, walaupun banyak ya protein sama gizinya kurang. Terus tempat mandinya ya kalau untuk entok ya harus disiapin buat mandinya, jangan tidak disiapin. Artinya kalau kita tidak menyiapkan ya itu tadi peternak pelit. Jadi apa yang dirasakan oleh entok nyaman ya itu harus kita bikin. Jangan sampai entok itu dipaksa dengan keinginan kita. Akhirnya yang mau diternak itu entok apa kita? Ya harus kita pikirkan untuk kenyamanan binatang ternak kita. Terima kasih Kang. Kita lanjut ke populasi entok lokal supernya nih. Dan ada juga nih bebek. Ini jumlahnya berapa Pak Haji? Kalau itu hanya eksperimen saja Kang. Sebetulnya saya untuk bikin studi banding berapa kebutuhan pakan untuk lokal dan berapa untuk kebutuhan pakan jumbo. Ya setelah saya amati dan setelah saya teliti secara seksama, ternyata pakan entok lokal itu lebih besar makannya daripada entok jumbo. Jadi sekarang saya udah dapat kesimpulan, artinya lokal itu hanya sebatas eksperimen. Itu juga bebek. Nah, bebek itu saya pelihara, itu juga ngambil dari teman saya yang dia udah netesin sendiri dan saya ngambil lebih kurang 20 ekor lah, dan itu pun sekarang mau dipindah. Artinya ya tempatnya sekarang terdorong oleh anak-anak entok jumbo yang sekarang udah mulai bisa masuk alam itu Kang. Berarti dengan kata lainnya akan dikembangkan ke depannya itu jumbo bukan lokal. Betul seperti itu, karena dari hasil penelitian saya jumbo itu lebih irit pakannya kalau dibanding lokal. Ini Pak Haji, kalau dinominalkan Pak Haji, pakan pabrikan buatan Pak Haji ini
Ini kalau dalam 1 kilo ini berapa nominalnya kalau dirupiahkan Pak Haji? Sebenarnya Kang, saya ini bikin pakan ini biar untuk membantu harga tidak terlalu mahal Kang. Oke. Jadi setelah saya kalkulasikan, pakan yang saya produksi itu per kilonya jatuh di angka Rp6.000 di gudang saya. Alhamdulillah, sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang ingin Kang Aneka tanyakan. Karena kita terbatas juga durasinya, dicukupkan sekian dulu. Insya Allah nanti kita lanjut silaturahmi. Mudah-mudahan apa yang Pak Haji berikan dari waktu, tenaga, ilmu, dan pikiran ini bisa bermanfaat, bisa menjadi rujukan bagi rekan-rekan kita di luar sana yang tertarik usaha ternak entok, orientasi pakan murah, bahan baku pakan gratis khusus dari Ajolla. Dan mudah-mudahan apa yang Pak Haji berikan itu menjadi amal jariah kebaikan buat Pak Haji sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.